Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 TPB 20 Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan karakteristiknya. Adapun para anggota kelompoknya yaitu saya, Hesti Wulandari dengan NIM 120210031. Yang kedua yaitu M. Nur Adnar Ramadan dengan NIM 120460006. Yang ketiga yaitu Sanggam Nababan dengan NIM 120300010. Makhluk hidup dan karakteristiknya. Pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Karakteristik dari kehidupan yaitu 1. Order atau teratur, 2. Reproduction atau berkembang biak, 3. Tumbuh dan berkembang, 4. Mengolah energi, 5. Regulation, 6. Merespon lingkungan, dan 7. Evolutionary adaptation. 5 contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu ayam, yang kedua yaitu kucing, yang ketiga yaitu kupu-kupu, yang keempat yaitu putri malu, dan yang terakhir adalah ikan. Yang pertama ada ayam. Karakteristik yang pertama yaitu bergerak. Ayam bergerak dengan kedua kakinya, meloncat menggunakan sayapnya, mematuk makanan dengan paruh. Yang kedua, bernafas. Seperti makhluk hidup pada umumnya, ayam juga bernafas. Ayam bernafas dengan paru-paru sejak masih dalam telur. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Ayam juga tanpa kita sadari sangat peka terhadap rangsang. Contoh saat fajar, ayam jantan akan berkokok. Yang keempat, contoh ayam beradaptasi. Memiliki paruh yang kuat untuk memakan biji-bijian. Juga memiliki jari kaki dengan kuku yang lumayan panjang untuk mengais tanah. Yang kelima, berkembang biak. Ayam juga dapat berkembang biak seperti makhluk hidup pada umumnya. Cara ayam berkembang biak adalah dengan bertelur dan ovipar. Kemudian ada kucing. Karakteristik yang pertama yaitu bernafas. Kucing memiliki sistem pernafasan yang terdiri dari hidung, rongga hidung, sinus, faring, laring trakea, dan paru-paru. Selain untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, juga berfungsi sebagai pendingin tubuh. Yang kedua, membutuhkan makan dan minum. Kucing tergolong hewan karnivora, sehingga dia akan memakan ikan, daging merah, atau daging putih. Ini disebabkan ciri-cirinya mempunyai taring, cakar, dan sistem pencernaan. Jika memakan tumbuhan, kucing tidak dapat mensintesiskan asam amino untuk keperluan tubuh. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Kucing adalah salah satu hewan yang sangat peka terhadap rangsangan. Salah satu contoh kucing memiliki keseimbangan indera pendengaran yang seimbang. Jika jatuh, ia akan tetap berdiri. Yang keempat, adaptasi. Kucing beradaptasi dengan lingkungannya dengan bulu yang tebal. Kucing melindungi diri dengan cakar dan taring yang dimilikinya. Yang kelima, berkembang biak. Kucing berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Mamalia atau hewan yang menyusui termasuk dalam hewan yang melahirkan. Berikutnya ada kupu-kupu. Karakteristik yang pertama yaitu bergerak. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan kedua sayapnya. Yang kedua, bernafas. Kupu-kupu merupakan kelompok hewan arthropoda yang sistem pernapasannya menggunakan trakea untuk menyediakan oksigen dan mengeluarkan limbah karbon dioksida dari dalam tubuhnya. Yang ketiga, membutuhkan makan dan minum. Pola makan kupu-kupu adalah kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya nektar. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tetapi tidak untuk mengunyah makanan padat. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Kupu-kupu memiliki kepekaan terhadap suhu dilihat dari masa migrasi terbang mereka. Dari setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, masa migrasi terbang kupu-kupu akan lebih cepat, rata-rata 2,4 per hari. Yang keempat, adaptasi. Adaptasi kupu-kupu terhadap lingkungannya adalah memiliki tipe mulut penghisap yang digunakan untuk menghisap madu atau nektar sebagai sumber makanannya. Yang kelima, berkembang biak.
Kupu-kupu berkembang biak dari hasil perkawinan kupu-kupu jantan dan betina. Dari perkawinan itu, kupu-kupu betina akan menghasilkan telur. Dari telur menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda, dan setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Berikutnya ada putri malu. Karakteristik yang pertama adalah bergerak. Putri malu bergerak mengarah ke tanah atau ke bumi yang disebut dengan geotropisme positif, dan sebaliknya, gerak putri malu yang mengarah ke langit disebut geotropisme negatif. Gerakan putri malu yang berikutnya adalah gerakan putri malu yang disentuh atau ketika menerima rangsang yang disebut dengan seismonastik. Karakteristik berikutnya adalah bernapas. Tanaman putri malu bernapas secara respirasi aerob. Oksigen yang dihirup dari udara kemudian digunakan dalam metabolisme untuk mengubah zat gula menjadi energi. Dengan reaksi berupa uap air dan gas karbon dioksida, bagian tanaman yang terletak di atas tanah dapat oksigen secara langsung dari udara melalui pori-pori yang terdapat pada daun yang disebut dengan stomata. Karakteristik berikutnya adalah membutuhkan makanan dan minuman. Putri malu mendapatkan nutrisi dengan melakukan fotosintesis. Karakteristik berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Putri malu sangat peka terhadap sentuhan dan cahaya. Jika daunnya tersentuh, daun-daunnya akan mengucut terlihat seperti layu. Saat hari mulai gelap, putri malu juga akan bereaksi dengan cara mengatupkan daunnya. Karakteristik berikutnya adalah adaptasi. Putri malu beradaptasi untuk melindungi dirinya dari predator herbivora yang ingin memakan daunnya dengan cara mengucupkan daun-daunnya. Warna daun pada bagian bawahnya juga pun lebih pucat dari bagian atas sehingga akan dikira layu. Karakteristik berikutnya adalah berkembang biak. Tumbuhan putri malu berkembang biak secara generatif menggunakan biji. Biji dihasilkan dari penyerbukan. Bunga putri malu berwarna merah muda keunguan tersusun dari kelompok kecil, halus, dan berbentuk bulat. Bunga ini dapat diserbuki oleh angin atau serangga. Yang berikutnya adalah ikan. Ikan memiliki berbagai karakteristik. Yang pertama adalah bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan berbagai sirip yang digerakkan oleh otot. Yang berikutnya adalah bernafas. Seekor ikan bernafas dengan menyerap oksigen dari air yang diminumnya. Air mengalir ke mulut melalui insang dan keluar dari tubuh melalui celah insang. Yang berikutnya adalah membutuhkan makan dan minum. Cara minum ikan adalah air masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang, sehingga ikan lebih mudah menjaga kadar air dalam tubuhnya. Yang berikutnya, peka terhadap rangsang. Ikan mempunyai gurat sisi untuk mengetahui tekanan air, jadi membantu ikan ketika berenang. Yang berikutnya adalah adaptasi. Ikan beradaptasi dengan cara selalu minum dan mengeluarkan urin sangat sedikit. Hal itu bertujuan untuk menjaga cairan yang berada dalam sel-sel tubuhnya. Yang berikutnya adalah berkembang biak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Tetapi terdapat juga ikan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Contohnya ikan pari, ikan gupi, dan lainnya. Sekian dari kami kelompok 15 biologi dasar. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata kami yang salah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.